Doanya orang mukmin itu sampai nggak kepada orang yang telah meninggal dunia? Nyampe. Makanya kemudian di dalam surat Al-Hasyr Allah kemudian menyebutkan apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman. Berarti doanya orang yang solih kepada temannya yang telah meninggal dunia itu sampai. Semakin orang itu solih, semakin terbuka pintu langit dan sampai kepada orang yang didoakan. Semakin dia tidak solih, ya semakin susah doa itu nyampe kepada orang yang dia doakan. Jadi kalau kita temannya banyak Pak, tapi ternyata tidak solih, walaupun mereka mengucapkan Allahumma firlahu, diterima oleh Allah atau enggak? Nah, untuk dirinya sendiri aja susah kok kalau dia banyak dosanya, apalagi untuk orang lain. Tapi kalau kita berteman sama orang yang solih Pak, dia taat sama Rabbnya, dia taat sama Nabinya, itu nanti ketika dia berdoa bisa jadi doanya cuma satu kali, tapi bisa jadi itulah yang sampai ke kita. Kenapa? Doanya itu ditopang dengan keikhlasan dan bagaimana amal solihnya dia. Kan kita sepakat ya, doa itu terhalang oleh dosa, sebagaimana sinar mentari terhalang oleh kabut dan mendung. Kalau ada sinar matahari, kalau ada kabutnya, tidak akan sampai cahayanya ke atas muka bumi. Sama, orang kalau berdosa, semakin banyak dosanya, maka semakin banyak kabutnya. Doanya tidak pernah membuka pintu langit. Makanya bisa jadi Pak, satu orang yang solih, itu jauh lebih baik kita miliki dia daripada 100 teman tapi tidak solih kepada Rabbnya. Kenapa? Bisa jadi satu orang yang solih itu ketika mendoakan kita langsung nembus kepada orang yang didoakan, tapi bisa jadi 100 orang yang kita kenal, tapi kalau mereka tidak solih, maka ketika mendoakan tidak nyampe kepada kita. Ya, makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, oh Masya Allah, berarti betul-betul kita inginkan apa? Kita inginkan betul bertemanlah dengan orang-orang yang solih, muliakan mereka, supaya kemudian mereka memuliakan kita ketika kita meninggal dunia. Kita hanyalah bermuamalah supaya kemudian kita sedang memilih siapa yang akan mensolati kita ketika kita meninggal dunia. Boleh nggak saya berwasiat Ustaz, pesan nanti tolong ya kalau saya mati tinggalkan meeting ya, sholatin saya. Boleh, berwasiat dalam hal kebaikan boleh, selama orang yang kita berikan wasiat itu ridho dengan wasiat yang kita berikan, silakan. Kita kemudian berbuat baik sembari kemudian kita ngomong, Ustaz, akhi, Mbak, Umi, nanti kalau saya meninggal tolong ikut sholatin saya ya. Boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah dengan itu. Tidak ada masalah dengan itu. Karena sesungguhnya itu merupakan bagian dari kebaikan setelah kita tahu ilmunya. Masya Allah 40 ya. Jadi kemudian kita boleh meminta kepada orang, dan kemudian kita meminta kepada orang untuk mensolatinya. Selama mereka mensolatinya dengan ikhlas, maka sesungguhnya menjadi sebab syafaat, kecuali dibayar. Sholatin saya ya 1 juta. Ya apa-apa deh, warisan saya kan 2 miliar, 40 juta. Bayar itu satu saat di pondok, terbangkan pakai pesawat, sholatin saya kalau meninggal dunia. Akan diterima. Kenapa? Melakukan ibadahnya bukan karena Allah. Makanya Masya Allah, itulah yang menjadikan akhirnya memahami pentingnya bagi seseorang itu, mereka senantiasa ketika kemudian mereka ke dalam hidup, banyak-banyaklah berkenalan dengan orang-orang yang solih, yang betul-betul kemudian mereka membawa kebaikan akhirat untuk kita. Maka kemudian disolatin mereka 40 orang itu enak, luar biasa. Makanya Masya Allah jadi ustadz di pondok itu salah satunya keuntungannya gitu Pak. Kalau saya lihat, Bapak misalkan jadi ustadz di pondok, santrinya 1000 coba, ustadznya meninggal, disolatin sama santrinya 1000, itu gimana rasanya Pak? Allah. Walaupun ustadz pondok itu tampaknya sederhana, tapi mereka itu diberikan banyak keberkahan dalam hidupnya, sampai matinya aja diberkahi, insya Allah secara zahirnya gitu. Saya kadang-kadang iri, santri misalkan kan contoh di pondok-pondok kan, kayak di pondok saya Darussyahada itu hampir 1000 orang. Kemudian ada ustadznya meninggal dunia, yang menyolati seluruh santri mensolatinya. Kita kadang-kadang tidak punya teman kan, kita hanya punya teman kantor aja. Ketika meninggal mereka juga mikir-mikir mau menyolati kita, dapat izin nggak kita keluar kantor ini? Coba Pak, kadang-kadang kan sedihnya kita di situ.
Kalau kita hanya berteman sama orang yang cinta sama dunia, maka jangan salahkan siapapun Pak kalau tiba-tiba satu waktu kita ditinggalkan oleh mereka karena urusan dunia lebih menarik bagi mereka daripada urusan dengan kita. Bukan berarti kita tidak boleh loh berteman sama orang yang cinta sama dunia, silahkan kalau kita bisa membuka kebaikan dan hidayah kepada mereka. Tapi terlalu asyik sampai meninggalkan orang-orang sholih hanya untuk kemudian berkumpul dengan orang semacam itu, ya tidak apa-apa, cuma harus siap dengan konsekuensinya. Kalau kamu meninggal, ya yang mensolati ya itu saja. Ya Masya Allah. Makanya kemudian kalau di pondok atau hidup dekat pondok itu, kalau misalnya dekat pondok itu enak banget. Hidup dekat pondok, meninggal dibawa ke pondok disolati, Masya Allah. Karena ternyata persoalan sholat dan mensolati di Jakarta itu Masya Allah Pak, ternyata bukan persoalan yang gampang, susah. Orang meninggal itu kalau bukan di weekend, susah orang datang. Kalau meninggalnya di weekdays itu, waduh, meninggal, aduh Selasa lagi, Masya Allah. Ya, kalau kemudian pada waktu dia meninggal, Masya Allah ya, sampai masalah meninggal itu kalau bisa weekend. Mau meninggal, kalau bisa weekend ya meninggalnya, supaya saya enak gitu. Masya Allah, jangan sampai dunia itu merubah kebiasaan kita dan sunnah kita. Tapi disitulah kita paham, hormati orang yang menghormati Allah supaya kita mampu untuk disolati oleh mereka, dan bahagialah orang yang banyak disolati oleh orang yang beriman. Ya. Boleh nggak Ustadz saya minta misalkan kemudian saya disolat goibin? Nah, solat goib ini perbedaan para ulama besar. Dalam kitab Son'ani Subulus Salam disampaikan pendapat yang roji. Pendapat yang roji itu pendapat yang paling kuat. Kalau memang sudah ada yang mensolati kita, ya tidak perlu kemudian kita mengadakan sholat gaib. Nabi pernah kok mengadakan sholat gaib, betul. Tapi Nabi mengadakan sholat gaib itu hanya sekali. Kepada siapa? Kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi itu seorang raja yang muslim tetapi rakyatnya Nasoro. Kenapa Nabi mensolati dengan sholat gaib? Karena Nabi berkeyakinan tidak ada yang mensolati Najasyi di tempatnya sana. Makanya kemudian Nabi mensolatinya di Madinah. Tapi kalau sudah ada orang yang meninggal, sudah ada yang mensolatinya di tempat kampungnya, sebenarnya tidak usah perlu sholat gaib. Walaupun kalau ada yang sholat gaib, tidak apa-apa. Tapi pendapat itu lemah. Tapi termasuk perbedaan. Tapi kemudian di situ akhirnya kita paham sholat gaib semacam itu kedudukan.